Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tabung. Kompetisi Liga Indonesia sebenarnya adalah kompetisi yang sangat-sangat tidak sehat bagi klub sepak bola. Karena yang harus kalian ketahui, Indonesia ini punya geografi yang sangat berbeda dengan negara-negara di seluruh dunia pada umumnya. Contoh, negara-negara di Eropa itu kenapa sih sepak bolanya bisa menjadi motor industri olahraga dan bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan yang cukup besar, berbeda dengan Indonesia yang kita lihat pada saat ini ya. Padahal operasionalnya kalau dipikir-pikir, satu klub sepak bola itu di Indonesia bisa mengeluarkan dana kurang lebih 30 sampai 40 miliar bahkan lebih dalam satu tahun kompetisi. Itu mulai dari gaji pemain, gaji pelatih, gaji seluruh manajemennya, terus fasilitas pemain yang diberikan, habis itu biaya transportasi dan akomodasi selama pertandingan berlangsung di satu tahun ya. Kalian kira pertandingan ke Jawa itu tidak pakai tiket pesawat? Sudah pakai tiket pesawat, dan bayangkan, dan itu harus berpindah-pindah pulau. Otomatis biaya operasional setiap klub sepak bola itu sangat lebih besar dibandingkan operasional satu perusahaan. Dan operasional satu klub sepak bola itu belum tentu menguntungkan. Bayangkan, belum tentu menguntungkan. Apalagi kalau kalian lihat ada sih partisipasi dana hak siar dari Liga Indonesia, tapi nilainya kecil. Nah, terus ada juga apalagi nih, tiket penonton itu pun juga nilainya kecil. Penjualan merchandise, jersey, shawl dan lain sebagainya itu juga penjualannya kecil. Kenapa? Karena klub sepak bola di Indonesia itu lebih besar operasionalnya untuk transportasi dan akomodasi daripada pemasukannya. Sebenarnya saya juga punya ide bagaimana sih sistem kompetisi di Indonesia ini yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Kita ambil contoh, kita punya 5 pulau besar di Indonesia, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, ya, Kepulauan Maluku atau Papua. Lebih baik untuk memudahkan operasional setiap klub di Indonesia di masing-masing pulau besar ini, 5 pulau besar ini, diadakan Liga Supernya sendiri. Liga Super wilayah Sumatera sendiri, Liga Super wilayah Kalimantan sendiri, Liga Super wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara jadi satu, ya kan? Sulawesi sendiri, Maluku sendiri, Papua sendiri. Tujuannya apa? Untuk menghemat operasional seperti itu. Jadi putaran uang itu beredar hanya di 5 pulau besar itu saja. Jadi pertumbuhan ekonominya bisa dipacu juga dari situ dan memudahkan klub untuk mendapatkan keuntungan, karena jangan sampai biaya operasionalnya besar sementara pemasukan sedikit. Sekarang coba kalian bayangkan, setiap 5 pulau besar itu punya kompetisinya sendiri. Masing-masing klub hanya akan melakukan perjalanan di sekitaran pulau besar itu. Dibuatlah Liga Supernya di situ, dibuatlah Liga 2-nya di situ, buatlah Liga 3-nya di situ. Artinya berjenjang. Nantinya dari juara masing-masing, juara dan runner up di pulau besar ini baru diadu di tingkat nasional dengan sistem satu kompetisi. Jadi misalnya finalnya misalnya 5 pulau besar, masing-masing 5 pulau besar ini mengirimkan 2 perwakilannya, juara satunya sama juara 2-nya, dan setiap tahun itu tuan rumahnya digilir. Misalnya tahun ini di Sumatera, tunjuk stadion besar di Sumatera mana, misalnya Jakabaring atau Stadion Utama Riau atau Stadion Utama Sumatera Utara, terserah, kan di sana sudah banyak stadion besar. Minggu habis itu tahun berikutnya, Pulau Jawa sudah banyak semua stadion-stadion besar, silakan tunjuk, terserah mau di JIS, Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, terserah tunjuk. Yang jelas harus tempat netral, bukan tempat daripada salah satu juara di masing-masing pulau itu. Misalnya di Pulau Jawa, yang juaranya di situ Persija, juara runner up-nya
misalnya Persebaya yang mainnya di Bandung, cari yang netral, atau mainnya di Bekasi mungkin, seperti itu ya, tempat-tempatnya netral. Begitu juga di Kalimantan, boleh di Stadion Balikpapan, Batakan, boleh di Stadion Utama Kaltim dan lain sebagainya. Di Makassar terserah mau ditunjuk di mana, di Maluku di mana, di Papua di mana. Jadi begitu, jadi fire. Jadinya operasional klub untuk terbesar itu nanti pas di tingkat nasional itu aja, nggak terlalu membebani klub. Kalau sekarang ini jujur sangat membebani klub. Lihat aja Owen Rahardian, mantan manajemen dan sekaligus sponsor daripada PSBS Biak. Dia mengatakan untuk di Liga 2 saja puluhan miliar itu sudah pasti keluar setiap tahunnya untuk menjalankan kompetisi di klub Liga 2. Bayangkan kalau di klub Liga 1, apalagi lolos Liga Champion atau kompetisi di luar negeri, itu biayanya jauh lebih besar. Sementara secara keuntungan tidak terlalu menguntungkan, apalagi hadiah. Kalian tahu sendiri kan, hadiah di Liga 1, Liga 2 itu berapa sih? Nggak sampai 10 miliar, kecil, nggak menutup uang operasional selama setahun. Maka dari itu ini masukan aja buat PSSI atau Liga Indonesia Bersatu, buatlah sistem regional, per regional Kalimantan, regional Sumatera, agar klub-klub ini juga dimudahkan. Kalian bayangkan aja, dari sekian banyak klub sepak bola di Indonesia tidak satu pun yang punya stadion. Bayangkan, kalau uang operasional puluhan miliar itu dipakai untuk bangun stadion, maka klub punya aset, bukan cuma punya aset lapangan latihan doang, tapi punya aset berupa stadion. Mirip dengan klub-klub di liga-liga di Eropa, punya stadion sendiri, bukan nyewa lewat pemerintah daerah, seperti itu ya. Semoga video ini bisa didengar dan bisa dijadikan bahan pertimbangan agar sepak bola kita tuh bisa lebih maju, seperti itu, bisa menjadi industri seperti itu, layaknya liga-liga di negara-negara maju ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih kalian sudah menyimak dan menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.